Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia hingga pada kita selaku pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan dakwah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini MPD. Saudara-saudari sekalian, dalam Islam, harta memiliki posisi penting, tetapi bukanlah tujuan utama hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa harta yang kita miliki hanyalah amanah atau titipan dari Allah. Artinya, setiap harta yang kita punya harus dikelola secara adil, halal, dan bermanfaat. Pengelolaan harta bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Maka dari itu, ada beberapa prinsip utama dalam pengelolaan harta menurut Islam yang wajib kita pahami. Yang pertama, halal dan adil. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, tanpa adanya riba, penipuan, atau korupsi. Kedua, amanah dan tanggung jawab. Sebagai titipan, harta harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, zakat dan sedekah. Ini adalah bentuk pemanfaatan harta untuk membersihkan jiwa kita dan membantu sesama. Keempat, keseimbangan. Artinya, tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan atau israf dan tidak pula kikir atau ketat, tetapi berada di tengah-tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kita sebagai mahasiswa juga harus mulai menerapkan pengelolaan harta ini. Tantangan terbesar kita adalah gaya hidup konsumtif yang didorong oleh era digital dan influencer, yang membuat kita sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Selain itu, kurangnya literasi finansial juga menjadi kendala utama. Mulailah dengan perencanaan keuangan pribadi yang sederhana, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi kecil. Intinya, bukan hanya mengumpulkan uang, tetapi bagaimana harta itu bisa produktif dan bermanfaat. Ingatlah, kuncinya adalah bukan pada nominal uangnya, tetapi pada kedisiplinan dan strategi kita dalam mengelolanya. Konsep Islam mengenai harta mengajarkan kita bahwa tujuan akhirnya bukan sekedar kaya, tetapi berkah. Oleh karena itu, kita harus mengubah mindset bahwa mengatur uang baru dilakukan setelah lulus atau bekerja. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlatih disiplin agar kelak kita terbiasa mengelola harta dengan bijak. Demikianlah dakwah mengenai pengelolaan harta sebagai amanah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu dari diri kami pribadi.
Mohon maaf atas segala kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.